terus Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, sebentar lagi shopping ke Pasar Klewer. Harapannya apa berikutnya untuk Mudah-mudahan tahun depan bisa kembali lagi ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ambar Sulistyo di channel Traveling, info seputar wisata, kuliner, dan hiburan yang cocok untuk dikunjungi. Kali ini kita jalan-jalan virtual bersama Muslimah Ahli Hidayah Kelurahan Wanase, Kota Probolinggo ke Wali 8 dan 41 ini diawali ziarah ke Makam Sunan Ampel, Surabaya. Yuk ikuti perjalanan kami. Sejak subuh, para jamaah sudah berkumpul di titik keberangkatan dengan wajah penuh semangat dan harapan. Mereka membawa berbagai perlengkapan selama perjalanan ziarah wali. Bis sudah siap berangkat, membawa rombongan dengan tujuan pertama yakni Makam Sunan Ampel, Surabaya, dihiasi dengan spanduk bertuliskan ziarah Wali 8. Kendaraan ini menjadi saksi semangat jamaah dalam meneladani perjuangan para wali. Selama perjalanan dengan penuh kekhusyuan, mereka mohon keselamatan dalam perjalanan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo sambil jalan dibuka salawatnya nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Salamullahi ya sada minar rahmah litasyakum ibadallah. Akum qasadanakum qalabanakum qasadanakum qalabanakum tugithuna bihimmatikum wajadawakum wa ahbuna wa atuna. Perjalanan menuju Makam Sunan Ampel adalah langkah untuk mengenang perjuangan waliullah sekaligus mempertebal keimanan. Semoga perjalanan ini membawa keberkahan, kuah yang lebih erat, dan semangat baru dalam beribadah. Perjalanan panjang yang ditempuh dengan penuh semangat dan lantunan sholawat akhirnya membawa para jamaah ke lokasi ini. Alhamdulillah, rombongan jamaah muslimat Al-Hidayah Kelurahan Wanase, Kota Probolinggo telah tiba di tempat tujuan ziarah yang penuh keberkahan Makam Sunan Ampel, Surabaya. Dengan hati yang ikhlas dan niat tulus, mereka turun dari kendaraan siap untuk menyambut momen spiritual yang berharga. Berjalan beriringan, para jamaah masuk komplek Makam Sunan Ampel. Dengan penuh rasa hormat, mereka menuju tempat peristirahatan salah satu wali besar yang berjasa menyebarkan Islam di tanah Jawa ini. Makam Sunan Ampel berlokasi di Jalan Ampel Masjid, Desa Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya. Kampung Ampel, Surabaya adalah sedikit dari kampung Arab di Indonesia yang sebagian besar masih dihuni penduduk asli dan kental dengan budaya moyangnya yang bermigrasi ke tanah Jawa ratusan tahun lalu. Meski ada akulturasi, mereka berdagang dan mempertahankan kuliner seperti aslinya, sehingga menjadi magnet bagi wisatawan yang berkunjung ke sana.
Ampel, Surabaya sudah lama dikenal sebagai destinasi wisata religi. Tak hanya itu, Ampel juga menyajikan wisata lengkap dari ziarah, belanja hingga kuliner. Sunan Ampel adalah salah satu wali songo yang berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan berbagai daerah lain di Nusantara. Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat adalah anak dari Maulana Malik Ibrahim yang dikenal sebagai Sunan Gresik. Ibunya merupakan putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel juga dijuluki sebagai bapak para wali karena anak-anaknya yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat serta menantunya yaitu Sunan Giri turut mengikuti jejaknya dalam berdakwah. Beliau menggunakan cara dakwah dengan damai dan jauh dari kekerasan dan menjadi pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur yang didirikan di Ampel Dento, Surabaya. Ajaran Sunan Ampel yang terkenal adalah falsafah Moh Limo yang meliputi moh main atau tidak mau berjudi, moh ngombe tidak mau mabuk, moh maling tidak mau mencuri, moh madat tidak mau menghisap candi, dan moh maton tidak mau berzina. Komplek makam Sunan Ampel. Saat Sunan Ampel wafat, jasadnya dimakamkan di sebelah kanan Masjid Ampel Denta. Saat ini komplek makam Sunan Ampel terletak di dalam komplek Masjid Jami Ampel di Jalan Petukangan 1 Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Bagian depan komplek makam Sunan Ampel memiliki pintu gerbang besar yang bergaya Eropa. Terdapat gapura yang pada bagian atasnya memiliki hiasan berupa motif bunga dan suluran. Pada dinding gapura sisi belakang terdapat hiasan medali dan bintang segi 8. Komplek makam ini dilindungi oleh tembok keliling tebal dan kuat tetapi tanpa atap. Jadi selalu kepanasan di siang hari dan kehujanan bila musimnya tiba. Makam Sunan Ampel yang tergolong sederhana berada terpisah dari makam lain dengan pembatas pagar teralis dari besi. Di arah bagian selatan terdapat pintu yang dapat dibuka tutup dan dilengkapi dengan kunci gembok. Jiratnya, makam Sunan Ampel dibuat bersusun 4 tingkat dengan nisan bagian atas berbentuk seperti daun teratai. Ada beberapa komplek makam yang ada di komplek pemakaman itu, yaitu kelompok makam Sunan Ampel, kelompok makam Mbah Son Haji dan para syuhada, kelompok makam Mbah Soleh, kelompok makam Mbah Abdul Rahman, kelompok makam para bupati, kelompok makam lain yang tak dikenal, dan buang juru kunci. Masjid Ampel didirikan oleh Sunan Ampel pada tahun 1421 Masehi. Saat mendirikan masjid ini, Sunan Ampel dibantu 2 sahabatnya yaitu Mbah Soleh dan Mbah Bolong, Mbah Son Haji, serta para santrinya. Keberadaan makam Mbah Soleh cukup unik karena makamnya sendiri berjumlah 9 buah. Hal ini bermula dari kesedihan Sunan Ampel yang merasa kehilangan murid kesayangannya yaitu Mbah Soleh pasca kematiannya. Konon ketika Sunan Ampel berandai-andai murid kesayangannya masih hidup, Mbah Soleh kemudian terlihat hidup kembali. Baru setelah Sunan Ampel wafat, Mbah Soleh kemudian tidak hidup kembali. Kejadian itu berulang hingga 8 kali, sehingga Mbah Soleh pun mempunyai makam berjumlah 9. Sedangkan Mbah Son Haji atau Mbah Bolong memiliki kisah berbeda yang terkait dengan penentuan arah kiblat pada awal berdirinya Masjid Ampel. Setelah Masjid Ampel berdiri, muncul permasalahan tentang penentuan arah kiblat, di mana saat itu belum ada teknologi yang memadai seperti saat ini. Mbah Son Haji kemudian melubangi tembok masjid sampai berlubang dengan tangannya. Dan pada ujung lubang tersebut, kemudian tampaklah Ka'bah di Masjidil Haram Makkah. Saat itu, orang-orang juga bisa melihatnya secara langsung dengan mata telanjang. Karena kemampuannya itulah Mbah Son Haji dijuluki dengan nama Mbah Bolong. Sebelum memulai ziarah, sebagian jamaah menyempatkan diri untuk
berwudu di area Masjid Sunan Ampel. Persiapan ini dilakukan agar ziarah berjalan dengan khusyuk dan membawa keberkahan. Di depan makam Sunan Ampel, rombongan muslimah al-hidayah melantunkan tahlil, doa, dan sholawat bersama. Suara mereka yang syahdu menciptakan suasana yang sangat damai, mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perjuangan para wali dalam menyebarkan agama Islam. Momen ini menjadi waktu yang sangat berharga bagi para jamaah. Dengan penuh rasa syukur, mereka mengajarkan doa untuk keluarga, kerabat, dan kesejahteraan umat Islam. Tak sedikit yang merasa haru menyadari kebesaran perjuangan Sunan Ampel dalam menyebarkan ajaran Islam. Ziarah ini bukan hanya menjadi perjalanan spiritual, tetapi juga momen untuk belajar tentang sejarah dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Sunan Ampel. Suasana di sekitar makam memberikan kedamaian bagi siapa saja yang datang dengan niat tulus. Setelah ziarah selesai, para jamaah meluangkan waktu untuk beristirahat sejenak dan menikmati suasana kompleks makam Sunan Ampel dengan hati yang tenang dan penuh berkah. Mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Semoga ziarah ini membawa manfaat dan menguatkan keimanan kita semua. Sampai jumpa di